Di IG Prodi IH udah live belum? Enggak, saya ini udah mulai live gitu. Belum? HMPS. Oh, HMPS. Dia sirah. Ini udah bang, nih bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. دهرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat ijab, imdad dan nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul bermuajahah melakukan rutinitas kita, yakni belajar dan terus belajar. Kita telah memasuki hari kedua. Hari kedua di mana kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Semoga dengan puasa Ramadan tahun ini kita bisa memberikan servis, bisa memberikan amalan yang terbaik di Ramadan tahun ini. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Bisa jadi. Makanya daripada itu, berilah Ramadan ini sesuatu yang berbeda untuk kita. Dan kemudian kalau kita pulang ke rahmatullah, setidaknya ada yang kita tinggalkan, yaitu berupa amal ibadah. Amal ibadah yang saleh. Baik, di Jumat sore ini, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, momen yang mulia, semuanya serba mulia. Insyaallah yang hadir di tempat ini juga ikut kecipratan daripada yang mulia itu. Di depan kita, di depan teman-teman semua, itu ada catatan kecil saya menyambut bulan Ramadan. Namanya hadis Arba'in Ramadaniyah. Kumpulan hadis tentang seputar bulan Ramadan. Sebanyak 40 hadis. Di sini mulai kita bahas dari covernya dulu. Covernya ini insya Allah elegan, mewah, cukup mewah, ya, cukup menyejukkan dipandang di mata. Kita lihat di situ ada gambar masjid apa? Masjid Nabawi, Qubbatul Khadra. Kalau Indonesia bilang itu kubah hijau. Apa bedanya kubah
ini dengan kubah masjid lainnya. Kubah ini karena di bawahnya ada makhluk mulia, maka kubah ini menjadi mulia. Kubah ini tak sama seperti kubah-kubah masjid lainnya, tetapi yang membedakan adalah di dalamnya ada makhluk mulia, maka kubah ini atau masjid ini menjadi mulia. Di sini saya ketika membuat cover ini berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga orang yang belajar, orang yang melihat cover ini aja bisa menunaikan umroh dan haji minimal sebelum engkau panggil, sebelum engkau wafatkan kami, sebelum engkau pulang kampungkan kami, sebelum engkau putus kontrak kami, panggillah kami untuk berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu haji ataupun umrah. Ini cover warna hijau, warna biru. Sebagaimana kita ketahui, biru itu adalah warna langit. Maka cantumkanlah keinginan kalian setinggi langit, kalau kata orang dulu begitu. Ketika jatuh ada di hamparan bintang-bintang. Hadis arba'in itu 40 sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul di umur 40 tahun. Dan 40 tahun juga ini adalah momentum masa keemasan. Momentum di mana usia itu ditentukan dia matang atau tidaknya, dia sukses atau tidaknya. Makanya itu ada sebagian orang melakukan hadiah sebagai reward dirinya melakukan umroh di umur 40 tahun. Berharap semoga di umur 40 tahun itu sudah matang jiwanya, sudah dewasa dan sukses. Sukses dalam arti bukan hanya dalam segi materi saja, tetapi sukses secara pendewasaan diri dan lain sebagainya. Ya, di situ menggunakan ta'lif Abu Layyinah. Abu Layyinah itu kunyah saya. Ini catatan kecil saya menyambut bulan Ramadan. Jadi saya ingin bertampil beda di bulan Ramadan kali ini. Abu Layyinah Al-Batawi. Abu Layyinah, anak saya yang pertama itu Afika Layyinah Az-Zahra. Jadi kunyah saya kunyahkan Abu Layyinah Al-Batawi, yaitu dari orang Betawi. Jadi saya orang Betawi Cengkareng. Ya. Jadi sedikit mohon maaf kalau nanti ngomongnya agak sedikit berbeda ya. Ya, kita masuk saja kepada itu muqaddimah awal tentang cover. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqul idza hadara syahrul Ramadan. Bab apa yang mesti diucapkan, apa yang mesti dikatakan ketika apabila hadir bulan Ramadan. Kita harus mengucapin apa sih? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Di situ tercantum dalam kitab Hilyatul Awliya Ibni Naim, ya. Ini hadis dibaca oleh kebanyakan imam ustadz di kampung. Di setiap musola, di setiap masjid pasti dibaca ketika selesai doa ataupun selesai tahlil dan lain sebagainya. Familiar, terkenal, masyhur doa ini di kalangan masyarakat. Jadi kalau di dalam ilmu hadis, redaksi hadis mengatakan menggunakan kalimat kana, itu menunjukkan bahwasanya Rasul melakukan, Rasul mengerjakan.
ini lebih kuat. Jadi hadis itu ada yang bentuknya fi'liyah, ada yang bentuknya qauliyah, ada yang bentuknya takririyah. Kalau bentuk redaksinya itu fi'liyah menggunakan lafaz kana. Kalau kata kana berarti Rasulullah melakukan itu, mengerjakan itu. Itu lebih kuat, lebih absah, lebih meyakinkan. Karena Rasulullah langsung yang mengerjakan. Kemudian ada hadis qauliyah yang tidak menggunakan kata kana, lebih tepat menggunakan kata yaqul atau qala. Jadi Rasul ditafsirkan atau dibahasakan oleh sahabat, ya, itu menggunakan yaqul dan qala. Ada lagi takririyah, penetapan. Kalau penetapan ini bentuknya Rasulullah tidak mengiyakan dan juga tidak melarang. Artinya sukut, diam. Sebagaimana kita ketahui bersama, itu ada hadis takririyah dalam bentuk biawak. Ketika itu ada sahabat Rasul makan biawak. Pertanyaannya, dop. Kalau bahasa Arabnya itu dop, biawak. Biawak kita di sini apakah sama dengan biawak di sana? Tentu berbeda. Kalau biawak di sini jorok, di comberan dia hidup, makan apaan tahu. Wah, makanya itu saya telusuri, dop di sini apakah sama dengan dop di sana? Ternyata jauh beda. Kalau dop di sana bisa dibudidayakan, bisa dipelihara seperti ayam lah. Bukan bentuknya seperti ayam, tapi bisa dibudidayakan, gampang dibudidayakan dan boleh dimakan. Rasul tidak melarang dan tidak mengharamkan, tidak mengiyakan dan tidak mentidakkan. Itu takririyah. Nah, di sini kembali lagi ke redaksi matan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sa'ban. Kita sekarang sudah sampai di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Banyak teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita umurnya tidak sampai di bulan Ramadan. Ini kita harus ucapkan alhamdulillah sebagai wujud kita bersyukur kepada Allah dalam bentuk lisan. Ingat, bersyukur bukan hanya dalam bentuk lisan saja. Bersyukur alhamdulillah, tetapi fi'liyahnya tidak bersyukur. Fi'liyahnya malah dia menyelewengkan Allah, maksiat kepada Allah, berarti itu belum bersyukur. Makanya itu ketika bersyukur itu selaras, sejalan, yaitu ketika qauliyah yang diucapkan alhamdulillah, fi'liyahnya pun juga melakukan perbuatan baik. Apa itu? Puasa, sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Makanya itu bersyukur bukan hanya dalam bentuk lisan saja. Lisan perlu, tapi tindakan juga lebih perlu lagi. Bagaimana kalian bisa dikatakan bersyukur kalau kalian tidak sholat? Hati-hati nih fenomena buka bareng, bukber, tetapi melalaikan sholat maghrib. Banyak sekali, ya, hati-hati. Lebih baik kita kehilangan teman daripada kehilangan Allah. Lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Biarin kita gak punya teman. Makanya itu sebagian guru kita mengatakan persempit ruang gerak di luar. Artinya kalau tidak ada hajat yang sangat urgen, yang sangat penting, jangan keluar. Di zaman ini serba fitnah, penuh sekali dengan fitnah. Kalau mau keluar, ya sekiranya ada hajat, mau ke warung, mau belanja, ke pasar dan lain sebagainya, silakan. Di luar itu udah masuk lagi. Jangan sampai kita nongkrong, ya, oke, ngomong di awal majelis pertama ngomong lempeng, lurus, ngomongin usaha, ya, berbagi rezeki dan lain sebagainya. 5 menit kedua setelah itu ngomongin apa? Orang.
Si Anu kemarin si Anu. Si Anu kemarin. Ya kebanyakan Anu ntar jadi Anu. Yang kebanyakan Anu. Makanya itu guru kita sebagian mengatakan persempit ruang gerak di luar, jangan terlalu sering bersosialisasi. Bersosialisasi silahkan sekadarnya saja. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban. Ya Allah, berkahilah kami. Berkah itu apa sih? Berkah itu apa? Ziyadatul fil khair. Bertambah di dalam kebaikan. Contoh simpelnya seperti apa? Contoh simpelnya, kalian punya makanan, kalian makan, habis makan kalian ngaji, itu berkah. Makanan yang kalian makan, energi yang keluar itu berkah. Pokoknya sesuatu yang keluar kemudian itu makin mesra dengan Allah, itu namanya berkah. Ya, berkah umur, berkah rezeki, berkah hidup dan lain sebagainya. Jadi berkah itu bertambah baik, makin mesra dengan Allah. Wa ballighna syahrul Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita telah sampai di bulan Ramadan, yang dimana semua itu atas izinnya. Kalau tidak diizinkan pasti tidak akan kita menemui bulan Ramadan. Dan kemudian ketika sudah di bulan Ramadan, kita pun juga berdoa, ya Allah, semoga umur kami sampai di akhir Ramadan. Gitu. Itu bagian pertama, bab pertama. Kemudian lanjut bab selanjutnya. Babun niyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Alqamah bin Waqqas al-Laitsi يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه. Rawal Bukhari. Kenapa saya memulainya dengan pertama tadi bab tentang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban? Karena saya membaca fenomena di luar Ramadan. Fenomena di luar Ramadan. Kembali lagi ke tadi bab pertama. Fenomena di luar Ramadan, orang sering berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan datang, udah gembira, udah senang. Buktinya apa? Buktinya dengan kita berbuat amal-amal baik seperti puasa, ya, seperti baca Quran, terus macam-macam, sedekah dan lain sebagainya. Makanya daripada itu ada sebagian guru saya melakukan ibadah puasa dari bulan Rajab, kemudian sambung ke bulan Sa'ban, Ramadan sampai Syawal 7 hari. Sama dengan udah 100 hari. Kurang lebih. Nah, itu nanti larinya man fariha bidukhulir Ramadan. Siapa orang yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, maka dia akan terbebas dari api neraka. Bentuk kita gembira itu datangnya Ramadan itu bagaimana? Ya, selebrasinya apa? Ya, apa? Jangan sampai bulan Ramadan datang kita nyesel. Ramadan datang, rokok gua nggak habis atau jatah makan gua nggak enak dan lain sebagainya. Jangan sampai ada kata seperti itu, penyesalan. Ya bulan Ramadan lagi. Jangan sampai keluar perkataan seperti itu. Kalau sampai keluar perkataan seperti itu, mohon ampun kepada Allah.
Mohon ampun kepada Allah. Bulan Ramadan itu bulan yang ibarat kata ya pisau. Kok begitu? Ya, pisau itu bisa bermanfaat, bisa berguna untuk ibu-ibu, untuk ngupas bawang, ya. Tapi bisa berbahaya untuk siapa? Untuk penjahat, perampok dan lain sebagainya. Perampok dan penjahat dan lain sebagainya itu adalah mereka yang jauh dari rahmat Allah. Mereka yang senang akan maksiat dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kembali lagi ke hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu butuh dengan niat. Ya, pasti ya. Kalau amal tidak dilandaskan dengan niat, itu amal kita yang tadinya baik kurang kurang nggak dapat nilai plus. Contoh, kita makan, tapi kalau kita nggak niatin, makan aja, udah jadi nilai yang biasa. Tapi kalau kita makan, kemudian kita niatin biar kuat tahajud, biar kuat ibadah, biar kuat belajar, biar kuat hafal, itu kan bisa menjadi nilai ibadah. Ya Allah, saya makan buat kuat ngaji, jadi ibadah. Ya Allah, saya makan buat kuat ngajar, jadi ibadah. Kalau makan aja begitu biasa ya nggak dapat nilai ibadah apa-apa. Makanya itu hal yang biasa bisa bernilai ibadah kalau kita niatin. Niatinnya buat apa? Niatnya buat apa? Buat ibadah, insya Allah bakal jadi ibadah. Makanya itu niat adalah perbedaan antara adat dan ibadah. Makanya itu adat, kebiasaan. Terus kalau menjadi ibadat, letakin biar niat baik, letakin biar menjadi nilai ibadah. Apapun itu niatin buat ibadah. Minum, ya Allah saya haus minum buat kuat sholat umpama, biar kuat ngaji, tadarus. Itu. Ya. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja seseorang itu apa yang ia niatkan. Man kanat hijratuhu ila dunya, maka apabila ia niatkan sesuatu itu untuk dunia, yusibuha, dia akan mendapati dunia. Kalian belajar, dapat ilmu, niatnya buat dunia. Dunia maksudnya gimana? Biar dapat mobil umpama, biar dapat mobil pada rumah gede. Ya udah sebatas itu doang. Cari ilmu, dapat ilmu begitu doang. Atau dia ngaji datang ke majelis karena ada perempuan. Nah, atau ada laki-laki. Nah, gimana itu? Lu ngapa ngaji? No, ada si Anu. Kalau nggak ada si Anu juga nggak bakal ngaji. Ada kayak begitu? Ada. Jangan disalahin itu juga. Itu juga baik. Kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah niat salah. Yang tadi itu niat salah. Dia ngaji bukan karena lillah, tetapi karena perempuan. Lama-lama itu bakalan digodok, bakalan dicuci. Lama-lama dia akan sadar, oh iya, gua salah niat selama ini. Gua ngaji bukan karena lillah, gua ngaji bukan lillah, tetapi karena cewek. Itu di dalam nanti akan digodok. Nah, karena itu kata Imamul Ghazali, silakan, tapi jangan berhenti di situ. Teruslah berubah biar bisa menjadi mendapat restu Allah. Fahijratu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya itu apa yang ia niatkan. Ya, niatnya kalian mengapain nih? Saya niatnya bikin catatan ini untuk apa?
Hanya saya dan Tuhan saya yang tahu. Semoga ketika saya bikin ini anak bocah bisa bikin, asli. Anak TK bisa. Beneran. Kalau tahu triknya, anak TK juga bisa. Saya ajarin 5 menit juga bisa. Tapi saya pengen membangun chemistry. Membangun rasa zauk, rasa yang dimana rasa itu tidak bisa dirasakan oleh sebagian orang. Ya. Saya ingin menjemput syafaat Rasulullah lewat ini. Saya ingin menjemput syafaat Rasulullah lewat sini. Makanya itu kenapa saya memilih hadis ketika kuliah. Itu saya S1 dilema antara tafsir apa hadisnya. Saya merenung, bismillah ya Allah, hadis. Melihat rekam jejak saya punya kakek-kakek saya gitu, kebanyakan yang hadis, belajar hadis. Jadi semoga ini ya menjadi salah satu amal jariah saya untuk kehidupan selanjutnya. Makanya itu orang yang baik itu adalah orang yang bukan fokus hanya memikirkan biar hidup enak. Kebanyakan orang daripada kita itu fokus memikirkan biar hidup enak. Kerja, nyari duit, banyak duit dan sebagainya, bisa makan enak dan sebagainya, bisa tidur enak dan sebagainya. Tetapi dia lupa bagaimana cara mati enak. Pikirin tuh. Pikirin. Ya. Karena itu ketika saya nulis ini, ketika saya bikin catatan kecil ini, ya Allah, ya Rasulullah, orang yang melihat cover ini, minimal yang melihat cover ini dah, tolong kasih panjar syafaatmu. Tolong panjerin syafaatmu ya Rasul ketika sakaratul maut. Ketika sudah dapat panjer DP syafaat Rasul, ya, ketika sakaratul maut, insya Allah aman. Udah ditanggung, udah dipanjerin. Ibarat kata, gue udah punya DP nih coy. Ngapain malaikat? Malaikat gak bisa ngapa-ngapain. Oh iya udah dapet DP dari Rasul. Minta DP, minta panjer. Ya Rasul. Kan ya, kalau selawat, ya niatin selawat untuk kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Terlebih kebaikan setelah kehidupan ini. Ya Rasul, DP-in saya, syafaatin saya ketika sakaratul maut. Sakit sakaratul maut itu rasanya. Setahu lu, kayak pernah nyobain aja. Konon sakit katanya seperti itu. Makanya itu ketika malakul maut siapa? Israel, ketika dicabut nyawa diri sendiri, nanti dia memiliki kiamat, tinggal Israel doang yang belum mati, yang belum dicabut nyawa. Israel laporan kepada Allah, ya Rabb, semua udah pada mati, ada satu yang belum. Siapa? Lu. Kata Allah begitu, kalau kata bahasa Betawinya gitu. Lu belum mati, lu pilih dah. Mau yang gue yang cabutin, apa lu cabut sendiri? Dia Israel milih cabut sendiri. Cabut sendiri. Makanya ketika cabut sendiri rasanya tahu. Oh begini sakitnya ya Rabb. Cabut nyawa. Kalau tahu rasanya sakit seperti ini, saya nggak bakalan nyabut asal-asalan. Ini aja yang sakit yang sedemikian rupa sudah ditanggung oleh Rasulullah.
Ketika Rasulullah dicabut nyawanya, nanya sama malakul maut, "Ya Israel, emang begini nih sakitnya ntar? Sakit dicabut nyawa emang seperti ini?" "Iya ya Rasul. Demi Allah biar saya aja yang nanggung sakitnya, umatku jangan." Langsung lemes. Ketika saya membaca hadis itu, begitu besar rasa cintanya Rasul kepada kita. Tetapi kita sebagai umatnya sering membangkang, ya, sering melawan, sering durhaka. Karena ini saya jadikan sebagai penolong saya, minta panjar, minta apa dan namanya. Dan bukan saya doang, bukan untuk saya doang, tapi untuk kalian juga. Makanya ketika itu tadi cover, ya Allah, dalam cover aja saya mikir, ya Allah, biar bermakna, biar ada nilainya gitu. Kalau kalian yang nggak ada yang tahu ya, siapa yang di sini bisa ketemu dengan Rasulullah, nggak ada yang tahu. Di dalam mimpi nggak ada yang tahu. Kalau ketemu, nitip salam dari Abil As, si pendosa, si tukang dosa. Namanya juga Abil As. Ya, itulah apa dan namanya. Panjang lebar ngomong masalah cintanya Rasulullah kepada kita. Ya, lanjut. An Hafsata radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah. Dari Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah itu siapa? Istri Nabi Muhammad. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang kata 12, macam-macam. Iya, Hafsah, ibunda Hafsah. Tolong biasakan ketika memanggil Ummul Mukminin, ya, ibu daripada ibu kita, orang-orang yang beriman, ibunda. Jangan Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu, ya, dia emang temen CS lu. Emang temen main gundul lu? Bukan. Ibunda, biasakan ya, ibunda. Kalau kita Siti itu singkatannya Sayyidatina, panggil disingkat jadi Siti Aisyah. Kalau saya ibunda. Dari ibunda Hafsah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyam," siapa orang yang tidak menginepin apa? Niat puasa sebelum fajar, maka puasanya itu tidak jadi. Sebab niat puasa Ramadan itu ada di malam. Niatin. Makanya itu di malam pertama diajarin sama guru-guru kita taklid kepada Imam Malik. Ya, taklid belum sama Imam Malik di awal malam pertama kemarin. Udah, alhamdulillah. Udah belum ya? Belum. Aduh, baik-baik. Kalau belum ada ban serep di awal, makanya itu gunanya kita taklid kepada Imam Malik. Kalau kata Imam Malik, itu niat puasa Ramadan di malam pertama udah ketutup untuk 30 malam. Berbeda dengan Imam Syafi'i, tiap malam harus diinapin. Makanya itu malam pertama diniatin 30 hari, malam selanjutnya kita juga harus diniatin lagi. Takut-takut ada malam kita lupa, ya. Lagi malam ke-21 umpama, lagi bukber ya di luar, atau malam ke-27, 28, 29 mepet-mepet lebaran. Ya.
udah enggak di masjid, pikirannya udah di mana tahu, di pasar malam, beli ini beli itu, beli kue ini kue itu dan lain sebagainya, lupa ada di malam pertama. Nah, tapi ingat, harus digarisbawahi, niat itu bisa batal. Kalau yang taklid Imam Malik ya, niat itu bisa batal kalau dia tidak puasa, baik karena itu haid ataupun karena ya batal nggak puasa, baik itu ujur syar'i ataupun di luar syar'i. Harus diperbaharui lagi niatnya. Harus diperbaharui lagi niatnya. Gitu, ya. Jadi alhamdulillah kalau yang malam pertama enggak niat taklid kepada Imam Malik, tiap malam harus diniatin. Kapan? Dari maghrib. Duk maghrib. Niatin, hadirin niat. Jadi, ya Allah saya mau puasa besok, puasa Ramadan. Jadi nggak mesti nawaitu shauma godin an adai fardi syahri, nggak seperti itu, nggak mesti seperti itu. Terlintas di dalam hati, jadi ya Allah besok saya mau puasa Ramadan, udah selesai. Jadi seperti itu ya. Lanjut. An Hafsata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah. Sama seperti hadis yang tadi. An Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la qala inni idzan sha'im thumma atana yawman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun faqala harini laqad asbahtu sha'iman akala rawahu Muslim. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu an ummul mukminin berkata, Rasulullah masuk suatu hari, masuk ke rumah. Kemudian Rasul nanya, Aisyah, ada apaan di rumah? Masak apaan, Neng? Neng, masak apaan, Neng? Kata Aisyah, ya, gak ada apa-apaan, Bang. Gak ada apa-apaan. Ya udah, kata Rasul, ya udah, gua puasa aja. Apa? Gua puasa aja. Sumatana yauman akhar. Kemudian datang lagi hari yang lain. Qulna ya Rasulullah, uhdiya lana hais. Ya Rasulullah, kami dihadiahkan sayur, sop. Qala arini falaqad asbahtu shaiman. Kata Rasul, ya udah sini. Tadi pagi gua puasa. Ya udah dah, gua makan dah. Ini redaksi hadis dalam konteks puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib begitu, enggak ada maaf bagimu. Ya, dari redaksi hadis di atas menunjukkan bahwasanya begitu sederhana kehidupan Rasulullah. Padahal beliau adalah makhluk yang sempurna. Beliau sekali berdoa langsung tembus langit. Tetapi kehidupannya sampai 3 hari nggak makan. Begitu merasakan kelaparan. Kita udah berapa hari nggak makan. Kita ngeluh. Ya. Makanya itu tolong usahain. Jangan ngeluh, aduh lapar nih. Aduh lapar. Jangan. Malu. Sumpah. Saya lapar, diam aja. Lapar, minum. Kalau nggak ada duit, kalau nggak ada duit, ya.
Jangan. Ya. Masa makhluk yang begitu sempurna, makhluk yang begitu istimewa, laparnya sampai 3 hari. Ya, kita udah ngerasain lapar belum? Ini lagi puasa tetap lapar. Kalaulah puasa Ramadan tidak Allah wajibkan, pasti tidak ada yang puasa. Berani apa dia namanya? Pegang ngomong saya. Sayangnya Ramadan Allah wajibkan, maka semua pada puasa. Puasa Senin Kamis saja masih banyak yang kagak ada yang puasa. Apa dia kata? Sunnah ini. Lu nggak puasa Senin Kamis? Sunnah ini. Nah, banyak gak tuh yang orang ngomong gitu tuh? Sunnah ini baik-baik. Hati-hati tuh. Bisa ngerendahin, bisa meremehkan. Ngomongan begitu aja udah bisa mengecilkan. Sunnah ini kayak mengejek. Sunnah ini jangan seperti itu. Kalau mau sandarkan diri kita. Gue orang malas. Puasa mah, malas banget gue asli. Aman insyaallah. Tapi kalau sunnah ini ngeri-ngeri takut itu jadi bahan ngerendahin Rasulullah. Maksudnya apa? Sunnah. Kalau mau dekat dengan Rasulullah, hidupin sunnahnya itu. Kalau nggak bisa semuanya, ada yang satu kita istiqomahkan. Entah itu di puasanya, entah itu di zikirannya dan lain sebagainya, diistiqomahkan. Jadi sangat begitu kehidupan Rasul ya. Padahal makhluk yang begitu sempurna ya. Iya. Ya ada. Ya, lanjut. Fa inni idzan shaim. Ya udah dah kalau begitu puasa. Di sini menetapkan bahwasanya puasa sunnah boleh di siang hari selama belum satu makan minum, jelas. Yang kedua, selama tidak tergelincir atau melebihi lewat zuhur. Itu. Kalau belum makan jam 9, enggak ada lauk, enggak ada sarapan, enggak ada duit, puasa. Enggak ada ceritanya orang puasa itu mati. Enggak ada ceritanya, enggak ada sejarahnya, Pak. Orang puasa itu sehat. Ya, sebagaimana kita ketahui hadis Rasul, sumu tasihu. Puasalah kalian niscaya akan sehat. Puasa itu metode kedokteran yang paling tua dunia medis. Sebelum Nabi Muhammad hadir, sebelum Nabi Muhammad ada, puasa sudah ada. Bahkan orang-orang Eropa Barat sana sebelum melakukan bedah, operasi, itu mereka pasiennya disuruh puasa. Pak, Bu, besok operasi. Puasa ya 3 hari. Tuh. Ini diakuin oleh dunia barat. Makanya itu sumu tasihu. Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jarang orang yang puasa terkena penyakit stroke. Jarang orang yang sering puasa terkena penyakit gula. Jarang. Karena sudah melatih jiwanya, melatih dirinya agar hidup sehat. Seperti itu. Ada pertanyaan? Mungkin itu saja dulu kalau tidak ada pertanyaan. Kita lanjut hari Senin. Nah, kenapa saya memilih hari Jumat, hari Senin? Itu. Hari Senin bertafaul hari lahir Rasulullah. Kita mulai kalam-kalam suci beliau di hari Senin. Hari Jumat Sayyidul Ayyam. Makanya itu kita disuruh oleh guru-guru kita hari Jumat akhir asar sampai maghrib perbanyak doa. Banyakin doa lah. Dan itu tadi sudah kita sebutkan
niat baik kita. Semoga yang hadir di sini, baik yang offline ataupun yang online di rumah, Allah mudahkan, Allah berikan ganjaran yang dimana kita niatkan tadi. Minimal bisa umrah, syukur-syukur bisa haji sebelum kita wafat. Terlebih lagi kita bisa ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ketemu dengan Rasulullah, walau sekejap mata saja, nikmat dunia beserta isinya itu Iya. Jap, mimpi ketemu Rasulullah. Alhamdulillah. Titip salam. Salam masuk dari Abil. Oh, Abil. Abil ya, dari Abil. Ya. Karena itu orang yang panjang lah cerita-cerita tentang mimpi Rasul. Ya. Mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, baik kehidupan dunia ataupun kehidupan setelah dunia, Allah kabul di hari Jumat, di hari terakhir Jumat, di mana guru-guru kita nyuruh agar memperbanyak doa, di mana itu salah satunya adalah waktu yang mustajabah. Salah satu waktu yang dikabul adalah Jumat. Kemudian ketika turun hujan senang. Jangan menghindar. Iya. Apalagi nih mahasiswa S1 nih. Saya paling gedek. Izin. Ustaz, izin. Apa? Hujan. Ya Allah, dalam hati saya, emang badan lu dari kertas kena langsung robek, kena langsung luntur? Kan kagak. Beneran, itu saya paling enak. Saat izin apa? Hujan. Justru di situ hujan saya dulu ketika pulang kuliah hujan tuh seneng banget. Pakai jas hujan dong. Enggak langsung sekonyong-konyong enggak pakai jas hujan, tetap pakai. Di situ kita berdoa banyak-banyak. Lampu merah, makin aji. Diguyur air hujan, sambil nangis enggak ada yang tahu. Ya, diguyur hujan. Wah, minta apaan dulu udah. Sampai rumah udah masuk angin. Enggak apa-apa. Ya, dikerokin enggak apa-apa, ya. Ini seperti itu. Ya. Baik, sebelum ditutup, mari kita bacakan suratul Fatihah dengan mengharap kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa yang kita niatkan masing-masing. Niatin dah masing-masing mau ngapain ya. Bitilka niyah wa ala kulli niyatin salihah wa idza hadatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.